Perspektif perilaku pendekatan ini awalnya diperkenalkan oleh John B. Weston. Pendekatan ini cukup banyak mendapat perhatian dalam psikologi di antara tahun 1920-an sampai dengan 1960-an. Ketika Weston memulai penelitiannya, dia menyarankan agar pendekatan ini tidak sekedar satu alternatif bagi pendekatan instinktif dalam memahami perilaku sosial, tetapi juga merupakan alternatif lain yang memfokuskan pada pikiran, kesadaran, ataupun imajinasi. Para behavioris tadi percaya bahwa rangsangan ini dan tanggapan dapat dihubungkan tanpa mengacu pada pertimbangan mental yang ada di dalam diri seseorang. Jadi tidak terlalu mengejutkan jika para behaviorisme tersebut dikategorikan sebagai pihak yang menggunakan pendekatan kotak hitam. Dalam kasus ini, tersenyum kepada orang lain tersebut merupakan operan behavior. Yang dimaksud dengan reinforcement adalah proses di mana akibat atau perubahan yang terjadi dalam lingkungan memperkuat perilaku tertentu di masa datang. Misalnya, jika kapan saja kita selalu tersenyum kepada orang asing dan mereka tersenyum kembali kepada kita, maka muncul kemungkinan bahwa jika di kemudian hari kita bertemu orang asing, maka kita akan tersenyum. Perilaku diketahui reinforcement atau penguat bisa bersifat positif dan negatif. Di tahun 1941, dua orang psikolog yang bernama Neil Miller dan John Dollar dalam laporan hasil percobaannya mengatakan bahwa peniruan di antara manusia tidak disebabkan oleh unsur insting atau program biologis. Penelitian kedua orang tersebut mengindikasikan bahwa kita belajar meniru perilaku orang lain. Agar seseorang bisa belajar mengikuti aturan baku yang telah ditetapkan oleh masyarakat, maka para individu harus dilatih dalam berbagai situasi sehingga mereka merasa nyaman ketika melakukan apa yang orang lain lakukan dan merasa tidak nyaman ketika tidak melakukannya. Tokoh-tokoh yang mengembangkan teori pertukaran sosial antara lain adalah psikolog John P. Bauth dan Harold Cayley, sosiolog George Homans, Richard Emerson, dan Peter Blau. Berdasarkan teori ini, kita masuk ke dalam hubungan pertukaran dengan orang lain karena ada padanya kita memperoleh imbalan. Dengan kata lain, hubungan pertukaran dengan orang lain akan menghasilkan sesuatu imbalan bagi kita. Proposisi ini secara eksplisit menjelaskan bahwa suatu tindakan tertentu akan berulang dilakukan jika ada imbalannya. Bagi Homans, prinsip dasar pertukaran sosial adalah distributive justice, aturan yang mengatakan bahwa sebuah imbalan harus sebanding dengan investasi. Teori pertukaran sosial. Perspektif kognitif, kita telah memberikan indikasi bahwa kebiasaan merupakan penjelasan alternatif yang bisa digunakan untuk memahami perilaku sosial seseorang di samping insting. Namun beberapa analis sosial percaya bahwa kalau hanya kedua hal tersebut yang dijadikan dasar, maka dipandang terlampau ekstrim karena mengabaikan kegiatan mental manusia. Dua orang sosiolog, William Isaac Thomas dan Florence Zielinski, mendefinisikan psikologi sosial sebagai studi tentang sikap, yang diartikannya sebagai proses mental individu yang menentukan tanggapan aktual dan potensial individu dalam dunia sosial. Teori Medan. Seorang psikolog, Kurt Lewin, mengkaji perilaku sosial melalui pendekatan konsep medan atau field atau ruang kehidupan life space. Namun Lewin kurang sepaham dengan keyakinan tersebut. Dia merasa bahwa semua peristiwa psikologis, apakah itu berupa tindakan, pikiran, impian, harapan, atau apapun kesemuanya, itu merupakan fungsi dari ruang kehidupan individu. Dan lingkungan dipandang sebagai sebuah konstelasi yang saling tergantung satu sama lainnya. Teori atribusi dan konsistensi sikap. Seorang psikolog bangsa Jerman mengatakan bahwa kita cenderung mengorganisasikan sikap kita sehingga tidak menimbulkan konflik. Contohnya, jika kita setuju pada hak seseorang untuk melakukan aborsi, seperti juga orang-orang lain, maka sikap kita tersebut konsisten atau seimbang. Teori peran Wolfart menjelaskan dampak masyarakat atas perilaku kita dalam hubungannya dengan peran. Namun jauh sebelumnya, Robert Linton, seorang antropolog, telah mengembangkan teori peran. Menurut teori ini, seorang yang mempunyai peran tertentu, misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut.
Jika pada teori peran lebih mengkaji pada skala makro, yaitu peran yang ditetapkan oleh masyarakat, maka pada teori pernyataan harapan atau expectation state theory yang diperkenalkan oleh Joseph Berger dan rekan-rekannya di Universitas Stanford pada tahun 1972 lebih berfokus pada kelompok kerja yang lebih kecil lagi. Baik teori peran maupun teori pernyataan harapan, keduanya menjelaskan perilaku sosial dalam kaitan dengan harapan peran dalam masyarakat kontemporer. Teori postmodernisme menyatakan bahwa dalam masyarakat modern, secara gradual seseorang akan kehilangan individualitas kemandiriannya, konsep diri atau jati diri. Seorang sosiolog bernama George Herbert Mead yang mengajar psikologi sosial pada Departemen Filsafat Universitas Chicago mengembangkan teori ini. Mead percaya bahwa keanggotaan kita dalam suatu kelompok sosial menghasilkan perilaku bersama yang kita kenal dengan nama budaya. Sebaliknya, Mead percaya bahwa kita sebagai bagian dari lingkungan sosial tersebut juga telah membantu menciptakan lingkungan tersebut. Mead juga tidak setuju pada pandangan yang mengatakan bahwa untuk bisa memahami perilaku sosial maka yang harus dikaji adalah hanya aspek internalnya saja. Walau Mead menyarankan agar aspek internal juga dikaji untuk bisa memahami perilaku sosial, namun hal tersebut bukan minat khususnya. Dalam terminologi Mead, gerak isyarat yang maknanya diberi bersama oleh semua pihak yang terlibat dalam interaksi merupakan suatu bentuk simbol yang mempunyai arti penting. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori identitas. Teori identitas dikemukakan oleh Sheldon Stryker. Teori ini memusatkan perhatian pada hubungan saling mempengaruhi di antara individu dengan struktur sosial yang lebih besar. Seseorang dibentuk oleh interaksi, namun struktur sosial membentuk interaksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang swafoto atau selfie. Ada beberapa ulasan yang bisa dipaparkan dalam kajian terkait dengan fenomena swafoto menggunakan perspektif psikologi sosial. Yang pertama, seseorang yang melakukan swafoto juga tengah berusaha mengkonstruksikan identitas sosialnya dengan cara memaksimalkan atau meminimalkan karakter positif atau negatif dalam dirinya, supaya self-esteem tetap terpelihara. Kedua, salah satu bentuk narsisme digital yaitu pengunggahan swafoto menjadi simbol bahwa pengguna sedang mewujudkan eksistensi dirinya. Yang ketiga, swafoto juga dapat menandakan bahwa pengguna melakukan keterbukaan diri atau self-disclosure di media sosial. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang cyberwar. Menurut Smelser, ada beberapa faktor penentu perilaku kolektif, antara lain, yang pertama, struktural kondisi finance, yakni faktor struktur situasi sosial yang memudahkan terjadinya perilaku kolektif, seperti keberagaman agama, suku, ideologi, dan ras dalam sebuah wilayah. Yang kedua, yaitu struktural strain, yakni kesenjangan atau ketidakserasian antar kelompok sosial etnik, agama, dan lain-lain, yang membuka peluang bagi terjadinya berbagai bentuk ketegangan. Yang ketiga, ada general belief, yaitu desas-desus yang dengan sangat mudah dipercaya kebenarannya dan kemudian disebarluaskan. Dalam slide ini, saya akan menjelaskan mengenai belanja daring. Berdasarkan pada teori psikologi sosial yang mendukung hubungan erat antara sikap dan perilaku, maka apabila ditetapkan pada perilaku konsumen dapat disimpulkan bahwa jika sikap seseorang positif terhadap suatu produk, maka orang tersebut akan membeli produk itu. Nah, pengubahan sikap konsumen agar mereka membeli atau mengkonsumsi suatu produk dapat dilakukan melalui proses persuasi. Nah, proses persuasi adalah pengubahan keyakinan dan sikap seseorang terhadap suatu objek ke arah tertentu yang dikehendaki oleh pemberi persuasi tersebut. Menurut Hanurawan 2011, model pemrosesan informasi adalah pendekatan yang menjelaskan bahwa proses belajar mempengaruhi sikap seseorang melalui proses persuasi. Proses belajar itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tertarik, memahami, dan meyakini klaim-klaim yang termuat dalam sebuah iklan. Nah, hal itu terjadi karena hasil dari proses tersebut tersimpan dalam memori atau ingatan seseorang. Nah, tentang sesuatu pesan tertentu yang kemudian dapat digunakan sebagai basis untuk memproses persepsi, sikap, dan perilaku terkait dengan keberadaan sebuah produk. Oke, selanjutnya adalah personalisasi diri dari pengguna. Gagasan yang diungkapkan oleh Baudrillard
pada tahun 1994, di mana ia menggunakan istilah simulakra yang diartikan sebagai bukan cerminan dari realitas. Kesadaran akan sesuatu yang nyata di benak para pengguna media sosial semakin terdegradasi dan tergantikan oleh realitas yang semu. Nah, menurut Nasrullah, kondisi ini disebabkan oleh imaji yang ditampilkan media secara terus-menerus, hingga pada akhirnya halayak seolah berada di antara realitas dan ilusi, karena tanda yang ada di media seakan-akan telah terputus dari realitas. Dengan kata lain, media sosial telah menjadi realitas itu sendiri. Bahkan apa yang ada di dalamnya malah justru lebih real dan aktual. Budaya share, sadar atau tidak, informasi-informasi yang diterima oleh para pengguna media sosial saat mencerna berita hoaks mendorong untuk resharing berita senada karena skema mental mereka kongruen. Dilihat dari perspektif kognisi sosial, menurut Baron dan Brainy tahun 2003, kognisi sosial didefinisikan sebagai cara kerja pikiran manusia untuk memahami lingkungan sekitar agar manusia dapat berfungsi di dalamnya secara adaptif. Cara kerja pikiran ini meliputi aktivitas menginterpretasi, menganalisis, mengingat, dan menggunakan informasi tentang dunia sosial. Telah kita bahas 4 perspektif dalam psikologi sosial. Yang dimaksud dengan perspektif adalah asumsi-asumsi dasar yang paling banyak sumbangannya kepada pendekatan psikologi sosial. Perspektif perilaku menyatakan bahwa perilaku sosial kita paling baik dijelaskan melalui perilaku yang secara langsung dapat diamati dan lingkungan yang menyebabkan perilaku kita berubah. Perspektif kognitif menjelaskan perilaku sosial kita dengan cara memusatkan pada bagaimana kita menyusun mental dan memproses informasi yang datangnya dari lingkungan. Perspektif interaksionis memusatkan perhatiannya pada proses interaksi yang mempengaruhi perilaku sosial kita. Perbedaan utama di antara kedua perspektif terakhir tadi adalah pada pihak mana yang berpengaruh paling besar terhadap pembentukan perilaku. Kaum strukturalis cenderung meletakkan struktur sosial sebagai determinan perilaku sosial individu, sedangkan kaum interaksionis lebih memandang individu merupakan agen yang aktif dalam membentuk perilakunya sendiri.